Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus dan ikhlas bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang putri Prabu Siliwangi, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang dengan Nyai Rara Santang putri Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah tetap memberikan kesehatan, perlindungan kepada kita semua. Semoga kita diberikan barokah umur dan barokah rezeki. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah video klarifikasi dan permohonan maaf dari Al-Habib Rizik Syihab yang ketika ceramah di Jawa Barat waktu itu ya, di Jawa Barat salah penyebutan, kekeliruannya Habib Rizik ini di mana? Ini dia videonya. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang putri Prabu Siliwangi, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Ya, beliau mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati ini menikah dengan Nyi Rara Santang gitu ya. Tapi ini sudah diklarifikasi oleh Habib Rizik Syihab. Ini video dari klarifikasi dan permohonan maaf dari Habib Rizik Syihab. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saya ingin mohon maaf juga kepada umat Islam adanya salah sebut status daripada Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam salah satu ceramah saya pada saat safari dakwah di Jawa Barat, di sana ada bagian yang harus dikoreksi. Biasanya saya kalau habis ceramah di berbagai tempat, saya dikirimi rekaman oleh tim yang merekam untuk saya evaluasi dan saya koreksi. Khawatir kalau ada kesalahan-kesalahan agar saya bisa segera memperbaikinya. Kadang-kadang ada kesalahan dalam penyebutan umpamanya nama surat atau nomor ayat dari Al-Quranul Karim, atau kesalahan dalam penyebutan riwayat hadis, atau kesalahan informasi atau salah kutip dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang kesalahan dari inzilaqul lisan, terplesetnya kita punya lisan. Nah, biasanya saya koreksi setelah ada kesalahan didapatkan, langsung kita perbaiki. Tapi kemarin sepulang dari safari dakwah Jawa Barat, karena saya langsung sakit, kemudian langsung dirawat di rumah sakit, sehingga belum sempat untuk saya mengoreksi ceramah-ceramah selama perjalanan di safari dakwah Jawa Barat. Tapi alhamdulillah ada sejumlah netizen yang berbaik hati di medsos. Mereka menginformasikan kepada saya bahwa ada bagian yang memang harus dikoreksi. Saya terima kasih banyak kepada para netizen yang telah berbaik hati tersebut. Karena itu tadi sepulang dari rumah sakit, saya langsung mendengarkan kembali ceramah saya yang di Jawa Barat, khususnya yang ada koreksi tadi. Setelah saya dengarkan, ternyata betul, memang ada bagian yang salah dan harus segera diperbaiki. Beliau Habib Muhammad Rizik Syihab sangat menyadari tentang kesalahan-kesalahan dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam atas pengucapan atau kata-kata yang mungkin
kurang betul atau kurang benar atau mungkin salah di sini, beliau berani mengklarifikasi dan meminta maaf tanpa adanya gengsi ya, tanpa adanya gengsi. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Yaitu saya ingin ingatkan diri saya maupun semua bahwa Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah Umdatuddin. Nah, Sayyid Abdullah Umdatuddin, ayahanda daripada Sunan Gunung Jati ini, menikah dengan Nyai Rara Santang. Nah, Nyai Rara Santang tidak lain dan tidak bukan adalah putri dari Sri Baduga Maharaja, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Prabu Siliwangi III, yang merupakan raja yang berkuasa di kerajaan Pajajaran. Nah, dari hasil perkawinan Sayyid Abdullah Umdatuddin dengan Nyai Rara Santang, maka dapatlah putra, yaitu seorang sunan, salah satu daripada wali songo yang kita muliakan, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan namanya adalah Syarif Hidayatullah. Nah, kemudian dari Sunan Gunung Jati sendiri mendapatkan keturunan, yaitu Sultan Hasanuddin, yang kita tahu sebagai sultan di Banten. Nah, jadi sekali lagi di sini yang ingin kita tegaskan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu adalah putra daripada Nyai Rara Santang, bukan suami. Jadi Nyai Rara Santang itu menikah dengan Sayyid Abdullah Umdatuddin. Jadi beliau adalah ibunda daripada Sunan Gunung Jati. Ala kulli hal, perbaikan ini memang harus segera disampaikan, karena itu saya buat rekaman ini untuk diketahui oleh umat. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa yang membahagiakan kita semua, bahwa Sultan Hasanuddin dan ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati itu sabit, mereka punya nasab. Artinya nasab mereka itu sah dan benar, merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Bahkan secara lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada wali songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga wali songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Azmat Khan. Setiap manusia pada hakikatnya adalah mahalul khata' wan nisyan. Dia tempatnya salah, dia tempatnya dosa, dia tempatnya khilaf, lupa, dan lain-lain. Tapi alangkah lebih baiknya ketika manusia itu mengakui kesalahannya, mengakui bahwa dia khilaf, bahwa dia lupa dengan sesuatu apa yang dia ucapkan, maka dia adalah manusia yang paling baik. Jadi bisa kita ambil pelajaran dari Habib Rizik Syihab ya. Walaupun dia adalah seorang imam besar, tapi ketika dia salah, mengakui kesalahannya, tidak membenarkan sebuah kesalahan. Jadi Habib Rizik Syihab ini menerima masukan, kritikan dari semua umat Islam yang ada, termasuk netizen yang selalu setia menyimak Habib Rizik ini. Bukan ingin menjatuhkan Habib Rizik, tapi para netizen, para umat Islam yang mencintai para habaib ini sangat sayang pada habaib. Jadi inilah mungkin ya pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Jangan pernah malu dan jangan pernah gengsi untuk meminta maaf jika kita betul-betul salah, dan jangan melakukan pembelaan dan pembenaran jika kita salah, karena itu adalah manusia yang terbaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.